Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu tim penguji PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Andi Sutrisno, mahasiswa PPG tahap 1 tahun 2025 dari Universitas Kristen Satya Wacana, program studi PGSD dengan NIM 952025791. Hari ini saya akan melaksanakan pembuatan video UKIN kinerja di UPT SD Negeri 1 Nusawu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Lampung, tepatnya di kelas 4 dengan materi IPAS tentang bagian tumbuh-tumbuhan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ya, sebelum memulai pelajaran hari ini, tolong untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Siap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qadidu billahi rabbil sabidina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, apa kabar semuanya anak-anakku yang hebat? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Allah. Alhamdulillah. Coba anak-anakku sekalian lihat kanan kirinya. Pada hari ini adakah teman kalian yang tidak berangkat atau tidak masuk sekolah hari ini? Berangkat semuanya ya? Enggak, berarti anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah belajar mengenai tumbuhan. Tumbuhan itu sebagai sumber kehidupan di bumi. Kemudian tumbuhan itu sangat berperan penting ya, bagi kehidupan manusia dan hewan. Ya. Itu mengerti atau dapat mengidentifikasi bagian-bagian utama tumbuhan. Kemudian tujuan selanjutnya yaitu agar peserta didik dapat menjelaskan fungsi dari masing-masing tumbuhan. Buku cetaknya pakainya halaman 4. Ya, sudah buka semuanya, sudah siapkan bukunya semuanya. Ya. Kemudian Pak Guru akan, ini Pak Guru sudah lihat semuanya di sini? Nah, di depan ada bagian tubuh tumbuhan. Bagian tumbuhan itu ada bermacam-macam ya. Ada 5 bagian. Yang pertama itu ada bunga. Yang kedua itu buah. Yang ketiga daun. Yang keempat batang. Yang kelima udah paham semuanya ya bagi-bagiannya ya. Ya. Kemudian coba kalau Pak Guru tutup, udah tahu semuanya. Kalau ini apa nih? Daun. Kalau ini Buah. kalau ini Akar. kalau ini Batang. udah paham semuanya. Oke? Selanjutnya, ini bunga. Ya, tahu bunga semuanya? Tahu. Ya,
Fungsinya untuk apa bunga? Yaitu tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Ya, tempat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, oke. Coba Mbak Siva, coba bacakan apa fungsi dari bunga? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nanti bisa ditanam kembali. Oke, ya. Sudah paham untuk mengenai bunga? Sudah. Selanjutnya tentang buah. Nah, ini buah ini. Kali ini digambar buah apa ya? Iya, belimbing. Kemudian selanjutnya, kalau kita lihat, bayangkan di sekitar kita. Nah, ini buah apa yang kalian tahu? Coba Mbak Siva, apa buah apa? Durian. Buah durian, pisang, Buah jambu. buah jambu, ya rambutan. Coba yang sini, buah apa lagi? Durian. Durian, apa lagi? Anggur, banyak lagi. Markisa, iya, buah apel, apa lagi? Iya, semangka banyak ya. Ini sudah paham juga ya. Nah, selanjutnya ada fungsinya. Fungsinya itu kegunaannya. Ya, fungsinya apa? Tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, paham ya? Mengenai ini fungsi mengenai buah. Ya, oke. Kalau sudah paham, Pak Guru. Selanjutnya mengenai daun. Nah, ini bentuk daun. Ada lagi bentuk daun itu macam-macam bentuknya. Nah, ya. Baik, Pak Guru tanya lagi berbagai daun. Daun apa yang kalian ketahui? Ya, tadi daun singkong. Apa lagi? Ya. Ya, semanggi itu apa? Mbak ya? Apa? Singkong. Apa lagi? Daun durian. Ya, daun durian. Ya, selanjutnya ini fungsinya. Daun itu ada fungsinya juga, yaitu tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Nah, paham ya? Oke, mulai daun selanjutnya mengenai batang. Ya, bahwasanya tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan itu ada batang. Ini batang. Ada batang apalagi singkong, batang durian dan sebagainya. Ya, fungsinya dari batang itu yaitu apa? Mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ya, oke. Selanjutnya bagian tubuh tumbuhan yaitu yang kelima itu akar. Fungsinya akar yaitu menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah juga untuk menopang tumbuhan. Ya, bayangkan kalau kita tumbuh nggak ada akar, ya maka dia akan goyah, ya akan cepat roboh, akan cepat tumbang, ya. Oke, ya. Tadi bagian dari tubuh tumbuhan. Artinya Pak Guru akan membagikan atau berbagi kelompok, ya, bentuk kelompok, ya. Yang sini kelompok satu ya, ingat-ingat. Dan ini kelompok satu, ini kelompok dua, kemudian ini kelompok tiga. Oke, paham kelompoknya masing-masing. Kemudian Pak Guru akan membagikan LKPD, lembar kerja pada peserta. Ini kelompok satu, ya. Kemudian kelompok dua, kemudian kelompok tiga. Ya, setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD ya, nanti ya. Sekarang perhatikan semuanya, ini kelompok nanti diisi atau ditulis,
ya, per kelompok. Ya, kelompok ada namanya, misalnya ada 5 orang, kelompok 5 orang, ya. Kemudian pokoknya bukan dilihat bareng-bareng, ya, boleh. Kemudian kelompok 2 juga ini ada 5 orang, berarti tulis semuanya kelompoknya ada 5. Kemudian ini kelompok 3 ada 4 orang, berarti tulis 4. Ayo, kelompok 3, ya. Setelah menulis kelompok itu ada lengkapi nama bagian tubuh tumbuhan di bawah ini dengan benar, ya. Diisi yang rapi, tulisannya bagus. Tapi ya dulu, jawabannya harus benar. Diteliti lagi ketika sudah selesai mengerjakannya. Lagi ya, isinya yang benar ya, teliti kita mengisi dan menjawab pertanyaan. Sudah semuanya, anak-anakku? Ya, tepuk 1. Ya, ya. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Perhatikan untuk semuanya dari kelompok 1, 2, dan 3. Ya. Hari ini sudah selesai semuanya. Ya, yang siap maju. Ya. Dari kelompok mana? Ya, kelompok 1. Ya, kelompok 1 ayo maju. Duluan. Nanti gantian sama dia. Yuk. Nah, ini kelompok 1 ada jajaran, nanti yang angkat suaranya. Ya. Kelompok 1, ya, coba perkenalkan untuk yang lainnya menyimak dan mendengarkan dengan baik untuk kelompok yang lain. Ya, ya. Kelompok 1. Saya Amelia Nafisuri.
Ya. Baca cepat ya. Ambil yang keras suaranya ya. Fungsi bagian tubuh. Bunga, tempat perkembangan biak tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari daun tanah. Batang, fungsinya mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Buah, fungsinya tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, untuk kelompok 1 ya. Kemudian kita kasih hadiah, yaitu hadiah dengan tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, itu boleh silakan duduk kembali. Kemudian selanjutnya kelompok 2 ya. Kelompok 2 harus lebih semangat lagi nih ya. Nah, ya. Ke sini. Ya. Ya. Kami dari kelompok 2, nama anggota kelompok saya Samsari Al-Baraja. Bersama saya ada Suci dan Kamala. Samping Suci ada Adel ya. Di samping Adel ada Prasetyo, ada Alvin dan Misha yang baru. Baca. Ketahuilah nama-nama bagian tubuh tumbuhan di bawah ini dengan benar. Bunga, daun, buah, biji, batang, dan akar. Fungsi bagian tumbuhan. Isilah fungsi bagian tumbuhan di bawah ini dengan tepat. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Batang, menghantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tubuh. Buah, tempat menyerap cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, kelompok 4 ya. Kita beri semangat lagi, tepuk jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Ya, selanjutnya itu yang lebih semangat lagi kelompok 3. Ayo lebih semangat lagi kelompok 3. Suaranya dilantangkan. Saya dari kelompok 3. Nama anggota kelompok Syifa Nurfadila, Sofia Saini, Sita Dewi, Muhammad Arjun, Alien. Ketahuilah nama-nama bagian tubuh tumbuhan bawah ini dengan benar. Bunga, daun, buah, biji, batang, akar. Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Mengantarkan air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Buah, tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, setelah kelompok 3 kita beri semangat, tepuk jempol lagi. Tepuk
jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, satu. Ya, silakan boleh duduk kembali kepada masing-masing. Sudah semuanya, oke anak-anak semuanya, misalnya tadi sudah maju presentasi berkelompok. Nah, bagaimana untuk kelompok 3, kelompok 2 atau kelompok 1 terus tanggapannya? Juga yang bisa memberi tanggapan siapa? Ya, Mbak Fila. Menurut kami menyampaikan presentasi kelompok 1 sudah bagus sehingga kami memahaminya juga baik. Ya, alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang bisa edit kelompok 1 ditanggapan apa? Mbak Sela, boleh tanggapan nih yang kelompok lainnya. Ya. Beri tanggapan, siapa yang bisa memberi tanggapan? Ya, Pak Rania. Ya, sudah bagus. Yang kelompok 2, siapa yang bisa memberi tanggapan untuk kelompok lainnya? Ya, oh. Kelompok Mbak Amina dan kelompok saya juga kelompok 9 itu sangat bagus. Ya, bagus semuanya ya. Oke, terima kasih atas semuanya presentasinya untuk kelompoknya masing-masing. Selanjutnya dari penjelasan tadi yang sudah Bapak sampaikan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya, pasti. Coba tanya apa? Tumbuhan yang nggak punya biji nanamnya gimana, Pak? Ya, tumbuhan yang nggak punya biji, bagaimana nanamnya? Ya, pertanyaan yang luar biasa dan bagus dari Mbak Suci. Ya, untuk tanaman atau tumbuhan yang nggak punya biji, ya, yaitu menanamnya dari apa? Dari batangnya. Kita contohnya misalnya dari pohon singkong. Pohon singkong itu nggak punya biji, jadi menanamnya dengan batangnya. Oke. Ya. Seperti ya, dipotong batangnya itu dipotong, ya kurang lebih misalnya sebatang kita atau jadi dipotong kemudian ditanam atau ditancapkan ke tanah. Oke, ya kemudian maka akan tumbuh dan maka dia akan ada buahnya, bukan biji tapi ya. Terus apalagi kemudian selain biji lagi apa? Batang apa aja yang bisa ditanam lagi? Apa yang bisa? Ya, pohon, ya tebu, gitar itu Mbak Safila. Kalau tebu juga itu, ya tebu itu nggak ada biji, ya. Itu cara menanamnya dengan batangnya, yaitu dipotong, ya berapa meter, kemudian ditancapkan ke tanah, ya. Maka dia akan tumbuh, ya. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi anak-anakku yang hebat? Ada yang tanya ya? Sudah cukup? Sudah paham? Ya. Kalau sudah paham, ya kita Pak Guru akan memberikan, kalau sudah paham semuanya, Pak Guru akan memberi evaluasi kembali, yaitu evaluasi mandiri. Aku bagikan dulu. Ya, perhatikan sebelum mengerjakan anak-anakku, ya itu diisi nama lengkap, kemudian pertanyaannya diisi dengan ya jawaban sendiri-sendiri masing-masing. Jadi tidak boleh menanyakan ke temannya.
lagi kita menjawab pertanyaan, dan kalaupun sudah selesai ya dikoreksi lagi. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah kumpulkan tasnya. Ya, saya kumpulkan satu orang aja. Ya, semuanya dari keseluruhannya. Mana? Semuanya. Ya, oke. Alhamdulillah hari ini kita sudah belajar untuk pelajaran ini bagian tubuh tumbuhan. Bagaimana tanggapannya atau praktek anak-anak hari ini, menyenangkan atau tidak? Ya, menyenangkan. Kemudian materinya mengenai bagian tubuh tumbuhan. Tadi apa? Gambar apa? Bunga. Ini fungsinya apa tadi? Bunga fungsinya tempat berkembang biakan tumbuhan. Kemudian ya, selanjutnya itu artinya apa? Daun. Daun ini mempunyai fungsi. Fungsinya untuk apa tadi daun? Kemudian selanjutnya berapa anak-anak semuanya? Ya, batang ini ya fungsinya apa? Mengantarkan air, nutrisi dan makanan. Fungsinya batang yaitu mengantarkan air, nutrisi dan makanan ke seluruh bagian akar. Ya, akar ini fungsinya untuk apa? Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Alhamdulillah pelajaran ini sudah selesai. Kemudian untuk ketua kelasnya bisa memimpin doa. Ya, berdoa mulai. Semua anak-anakku yang hebat, alhamdulillah hari ini sudah selesai kita pelajari materi mengenai bagian tubuh tumbuhan. Aku harapkan anak-anak selalu semangat dalam belajar, ya, tidak mengenal seperti lelah, karena dalam belajar itu tentunya banyak tantangan, ya, dari kita sakit, kemudian hujan dan sebagainya, ya itu merupakan salah satu untuk kita menjadi orang-orang yang sukses, ya. Demikian kita tutup hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.